Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nafkah bagi keluarga adalah merupakan salah satu kewajiban suami, yaitu memberikan jaminan makanan, memberikan jaminan pakaian, memberikan jaminan perumahan kepada istri, dan jika sudah memiliki anak-anak juga kepada anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan nafkah lahir. Nah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial, kebutuhan-kebutuhan primer keluarga. Itu yang disebut dengan nafkah atau nafkah lahir. Sedangkan di sana juga ada nafkah yang disebut dengan nafkah batin. Ini juga kewajiban suami, bukan hanya memberikan nafkah lahiriah, tapi juga bertanggung jawab memberikan nafkah batiniyah. Nafkah batiniyah itu adalah ketenangan, ya, hal-hal yang merupakan kebutuhan daripada batin kita, ketenangan. Istri berhak mendapatkan ketenangan dari suami, keamanan dan kenyamanan, aman, tidak boleh merasa takut, tertekan dari pihak suami. Termasuk nafkah batin di sini adalah kebutuhan yang sifatnya seksual. Karena itu seorang suami harus meyakinkan diri dia memiliki kemampuan memberikan nafkah biologis kepada istrinya. Ini adalah kewajiban suami. Kita kembali ke sini. Apa pentingnya kita membahas tentang masalah nafkah keluarga ini? Yang sesungguhnya merupakan kewajiban suami. Dan ini adalah kebutuhan pokok yang harus ada di dalam sebuah rumah tangga. Nah, yang pertama, nafkah keluarga ini umumnya menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga. Tentu kita sepakat semua bahwa sebuah rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada konflik. Itu sudah pasti. Sudah sunnatullah. Keluarga Nabi saja ada riak-riak, ada konflik. Tetapi yang tidak lumrah, tidak wajar kalau sebuah keluarga selalu mengalami konflik. Selalu rutin konflik itu, selalu rutin. Yang kalau tidak di manage dengan baik, tentu akan berujung kepada bubarnya keluarga itu. Nah, salah satu di antara penyebab konflik dalam rumah tangga yang bisa mengantarkan kepada bubarnya sebuah keluarga itu adalah masalah nafkah. Nah, kita di sini melihat gambar suami istri yang bertengkar, kemudian ada anak yang sementara menangis. Ya, sebagai ekspresi dari kesedihan mereka. Setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Nah, di antara salah satu penyebab pertengkaran, konflik di dalam rumah tangga itu adalah nafkah. Itulah sebabnya di antara makna ba'ah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, maka hendaklah menikah. Di antara pengertian ba'ah itu adalah kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, kemampuan finansial. Ya, sekalipun makna ba'ah itu memiliki makna yang tidak hanya itu.
Di sana ada unsur kepemimpinan, ya, di sana ada unsur kedewasaan. Tetapi di antara hal yang penting, faktor yang penting daripada makna ba'a itu adalah nafkah. Sebab ini yang bisa menjadi batu sandungan membangun keluarga sakinah jika keluarga itu tidak ditopang oleh nafkah yang cukup. Yang kedua, tersedianya nafkah yang cukup di dalam keluarga itu adalah merupakan pilar ketenangan keluarga. Ya, Masya Allah, jika berpadu unsur-unsur lahiriah, unsur-unsur batiniah di dalam sebuah rumah tangga, itulah sesungguhnya wujud daripada keluarga sakinah. Unsur-unsur lahiriah inilah nafkah, ada terpenuhi, ada perumahan. Kalau memungkinkan perumahan itu bukan lagi rumah yang setiap bulan harus berpikir pindah, harus berpikir membayar, setiap tahun harus berpikir membayar, tapi memiliki rumah sendiri. Sekalipun harus melalui pembiayaan, tidak mengapa. Ya. Ini diantara visi daripada sebuah keluarga yang baru dibangun. Bagaimana ia memiliki rumah. Sebab sakinah itu sendiri, salah satu maknanya adalah sakan. Sakinah itu dari asal kata sakan. Sakan itu artinya rumah. Kalau orang Arab menanyakan kepada kita, di mana rumahmu? Aina taskun? Ya, di mana kamu tinggal? Ya. Jadi perumahan itu adalah pilar. Ya, pilar terbangunnya sebuah keluarga yang sakinah. Sakanah adalah merupakan unsur untuk membangun sakinah. Nah, demikian juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan batiniah. Kalau semua ini dibingkai oleh keimanan, dibingkai oleh akhlakul karimah, maka Masya Allah keluarga itu akan menjadi miniatur keluarga surga di dunia ini, dan juga menjadi sebab utama keluarga itu Allah akan kumpulkan kembali di surga kelak. Karena itu membahas tentang masalah nafkah keluarga ini sangat penting. Ya. Karena paling tidak dua unsur ini sudah meyakinkan kita akan pentingnya nafkah di dalam sebuah keluarga ini. Tadi kita sudah menjelaskan siapa punya kewajiban nafkah di dalam rumah tangga. Jadi keluarga itu disusun oleh dua unsur yang paling minimal terbentuknya sebuah keluarga. Ada suami dan ada istri. Keluarga ini juga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah negara. Dan ketika kita berbicara tentang organisasi, di sana ada manajemen, di sana ada pembagian tugas, di sana ada job deskripsi, ya, di sana ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, demikian juga dua unsur ini, suami dan istri, itu punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Allah sudah bagi itu. Nah, dan kalau ini yang diperhatikan, ini yang bisa dijalankan, ini juga menjadi pilar penting tegaknya sebuah rumah tangga yang tidak hanya sakinah tapi mawaddah warahmah. Ya, mawaddah warahmah itu kan ya, para ulama membahas warahmah itu bukan lagi unsur fisik yang menjadikan dia
keluarga itu bertahan, tapi memang adanya ikatan cinta, adanya kesepahaman, adanya harmonisasi, sehingga walaupun kedua pasangan ini sudah berada pada usia tua, mereka tetap akrab. Itu warahmah. Jadi kecintaan, kebahagiaan yang dibangun bukan lagi pada corak-corak yang sifatnya fisikal. Nah, suami punya tupoksi, punya tugas pokok dan fungsi. Istri juga seperti itu. Nah, secara umum tugas pokok suami itu adalah sebagai pemimpin. Dan karena dia sebagai pemimpin juga bertanggung jawab menyiapkan uang belanja, menyiapkan ma'isyah, ya, hal-hal yang menjadi sumber untuk kehidupan, berjalannya kehidupan. Adapun istri, tupoksi utama seorang istri adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga. Karena dia statusnya sebagai orang yang dipimpin, ya maka dia harus taat. Tadi dia sebagai pemimpin, suami sebagai pemimpin, memberikan nafkah, istri sebagai orang yang dipimpin. Bagaimanapun dia punya status pendidikan yang tinggi, status sosial yang tinggi, status politis mungkin yang lebih tinggi daripada suami, di dalam rumah tangga seorang istri itu harus menjadi orang yang dipimpin, harus menjadi bawahan, menjadi makmum dari seorang suami. Nah, kita lihat di sini apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala menetapkan laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nah, salah satunya adalah memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah telah mengeskakan setiap suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dan Allah juga menjelaskan di dalam ayat ini, di antara sebabnya itu, apa alasannya Allah, apa hikmahnya Allah mengangkat laki-laki atau mengangkat suami itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimanapun rendahnya dia punya tingkat pendidikan, bagaimanapun rendahnya status sosialnya, Allah menetapkan tidak akan pernah berubah bahwa suami laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Apa di antara alasannya? Apa hikmahnya Allah mengangkat? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kaum laki-laki itu, suami-suami itu, daripada kaum perempuan atau istri. Para ulama kita di dalam kitab-kitab tafsirnya itu menyebutkan di antara keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki itu adalah sebagai nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang dari perempuan. Ya, sebagai imam di dalam sholat, ya tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Itu sudah ittifaq, sudah ijma' para ulama, ya kecuali kaum liberal. Sudah ijma' para ulama bahwa yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Tidak boleh wanita mengimami perempuan. Ini kelebihannya. Jihad fisabilillah. Siapa yang wajib? Laki-laki. Kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan di dalam psikologi kesabaran, ya
Itu Allah lebihkan semua itu kepada kaum laki-laki. Ya, banyak hal-hal yang merupakan kelebihan-kelebihan itu, dan itulah sesungguhnya yang merupakan bekal untuk memimpin. Kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik sehingga dia bisa memberikan perlindungan, dan kekuatan jiwa. Ya, itu kan umumnya laki-laki tidak cengeng. Yang umumnya cengeng itu yang mudah menangis, mudah sangat sensitif, baper, itu kan wanita. Ya, ini tidak umum bagi laki-laki. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang baper. Bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang sensitif, mudah tersinggung. Ya, ini secara umum Allah tidak berikan kepada laki-laki itu. Dan inilah bekal kepemimpinan. Ya, karena seorang pemimpin itu kan dia di atas. Yang dia pimpin itu banyak, jadi yang melihat dia itu banyak. Yang melihat seorang pemimpin itu banyak. Sedangkan yang dilihat oleh pemimpin satu ya, yang dilihat oleh rakyat, orang yang dipimpin itu hanya satu, fokus. Sedangkan pemimpin yang dia lihat ke bawah banyak. Jadi pantas kalau kemudian pemimpin itu menjadi pusat perhatian, pusat kritikan, ya. Jangan jadi pemimpin kalau tidak mau dikritik, ya. Nah, coba bayangkan kalau orang yang dipimpin itu begitu banyak, sedangkan yang fokus dia lihat hanya satu dan banyak dikritik, sementara pemimpinnya baper. Gimana kira-kira? Nah, jadi begitu, ya. Allah telah memberikan kelebihan, kekuatan psikologi kepada laki-laki, ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan juga wabima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena mereka kaum laki-laki itu memberikan sebagian nafkah, ya, dari keuangan mereka, dari dana mereka kepada istrinya dan anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa siapa yang wajib di sini? Siapa yang wajib menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam rumah tangga? Siapa yang wajib menyiapkan nafkah dalam rumah tangga? Suami. Nah, ini masalah lain lagi, gimana misalnya seorang istri yang bekerja, ya, itu masalah lain lagi. Tapi yang pokok, tupoksi pokok seorang suami adalah memberi nafkah. Ini yang sering kita tadaburi, ini kelebihan dan nafkah. Inilah dua unsur utama yang mendatangkan kewibawaan seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kalau seorang suami tidak memiliki kelebihan, dia tidak tunjukkan kelebihannya kepada istri, dan dia tidak mencari nafkah, itu biasanya wibawanya turun. Jadi seorang istri memandang enteng biasanya suaminya itu, kalau suaminya tidak punya kelebihan. Ya. Dia tidak mengeksplor sebenarnya dasar-dasar kelebihan itu Allah sudah berikan. Dia tidak mengeksplor kelebihannya. Kemudian dia tidak mencari nafkah, dia menjadi laki-laki pemalas. Ya, maka wibawa seorang suami itu akan jatuh di mata istri. Ya. Ini penting, ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ayat-ayat, ya. Allah berfirman wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang suami, terhadap al-maulud, ya, al-mauludu lahu, ibu. Jadi Allah ingin menekankan di sini sebagai seorang suami bukan hanya pada istri, tetapi ketika istri kita ini sudah naik statusnya menjadi ibu, sudah punya anak, al-maulud itu, ya, yang dilahirkan, ya, sudah konteksnya di sini lahir melahirkan. Nah, maka
dia punya kewajiban juga memberi nafkah kepada ibunya itu dan kepada anak-anaknya. Apa? Rizquhunna, Allah menyebutkan lebih spesifik makna nafkah di sini. Apa itu? Rizquhunna, rizki dan pakaian. Rizki di sini dimaksud adalah makanan. Makanan, minuman, pakaian. Jadi memang agak ironi kalau seorang suami itu, mohon maaf ya, suka beli baju baru, istrinya tidak belikan baju baru. Suaminya luar biasa berpakaian, tapi istrinya kasihan. Itu aja pergi ke pengantin, walimah, itu juga. Malah sudah ada sebagian pakaiannya yang dijahit. Ya. Itu kewajiban seorang suami. Ya, memberi makan. Suaminya suka makan di luar. Ya, pokoknya konro, soto Betawi, macam-macam. Ya, istrinya di rumah apa kasihan yang dimakan? Ya, ikan kering. Ya, yang kecil-kecil lagi. Nah, ini baca ini ayat. Wa 'alal mauludi rizquhu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Apa artinya bil ma'ruf di situ? Dengan baik, dengan ma'ruf. Artinya sumbernya halal. Ya, jangan karena semangat yang menggebu-gebu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak, ya, tetapi kemudian keluar dari koridor sebab-sebab syar'i. Kita korupsi, kita menipu, ya, kita masuk ke grup-grup WhatsApp orang lain, kita menipu, menebarkan penipuan, ya, di media sosial. Itu tidak halal, tidak akan membawa berkah dalam rumah tangga. Tidak akan membawa berkah dalam rumah tangga. Ya, nah, demikian juga ma'ruf tentu kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, ini ada menarik dari Mbak Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan, memberikan komentar terhadap ayat ini, lizauja hukukun maliyah wa hiyal mahru wan nafaqah. Jadi istri itu memiliki hak-hak maliyah, hak-hak keuangan. Nah, kalau istri ini haknya hak maliyah, maka itu artinya kewajiban. Nah, jadi bahasa Indonesia ini membelah pengertian hak ini menjadi dua. Ya, hak itu sendiri dengan kewajiban. Memang itu. Ketika kita berbicara hak, maka pasti di sana ada yang wajib. Ya, jadi kalau Anda membaca hak, maka di sana ada satu pihak yang wajib. Ada satu pihak yang dia menjadi objek, yang subjek itu wajib, ya, memberikan hak itu, dan yang objek itu dia punya hak untuk diberi. Nah, istri-istri ini memiliki hukukun maliyah, hak-hak keuangan. Ya, apa itu? Mahar. Yang diberikan mahar seberapapun. Ya, mahar itu. Ya, tergantung kemampuan daripada seorang suami. Dan nafkah. Memberikan nafkah, yaitu uang belanja untuk kebutuhan hidup, ya, sehari-hari.